Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Laser CPNS 2022 PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dari Angkatan 10 Kelompok 4 Genap yang beranggotakan yaitu Ahmad Rijani, Nur Hidayati Rahmi, Ica Katisa Maharani, Miftah Farid Ramdhani, dan Fahrunisa ingin membuat video tentang penerapan core value ASN berakhlak oleh tokoh panutan sebagai penunaian tugas dari Bapak Widyaswara Insinyur Haji Adanur Yani, MSI. Tri Risma Harini, Menteri Sosial ke-36 era pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini, pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya ke-16 selama 2 periode. Saat beliau memimpin Kota Surabaya, beliau menciptakan inovasi seperti mal pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Beliau juga dikenal sebagai wali kota yang berhasil melakukan pembangunan di Kota Pahlawan, di antaranya taman kota, hutan kota, kawasan konservasi, danau, waduk, perbatasan sungai, dan lapangan olahraga, yang pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai ruang publik dan secara tidak langsung mengatasi banjir di Kota Pahlawan tersebut. Akuntabel. Sosok yang kami pilih untuk menggambarkan core value akuntabel adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Ia dikenal akan kebijakan yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Penggambaran dari sikap perilaku beliau adalah penenggelaman kapal asing pencuri ikan merupakan sikap tegas dari Ibu Susi yang dilandasi dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini dapat mencerminkan sikap akuntabel dari Ibu Susi Pujiastuti, yakni menjalankan tugas negara tanpa menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nilai kompeten tercermin pada Menteri Keuangan RI pada saat ini, yaitu Sri Mulyani. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Prestasi beliau yang lain salah satunya yaitu berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat berkompeten dalam kinerjanya sebagai Menteri Keuangan. Harmonis. Bahrudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie, beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Demokratis Indonesia. Di mata masyarakat, B.J. Habibie merupakan sosok yang baik dan dermawan. Bahkan Najwa Shihab selaku jurnalis sangat mengagumi beliau. Rasanya wawancara yang Habibie tidak kurang dari 10 kali, dalam kapasitas yang berbeda-beda dan selalu luar biasa menyenangkan, ungkapnya. Sosok Presiden RI ke-6 ini sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, adalah sosok yang terkenal memiliki sifat loyalitas yang tinggi kepada rakyatnya. Pada saat beliau menjabat sebagai gubernur, beliau menunjukkan dedikasi yang tinggi dan terkenal dengan pemimpin yang suka belusukan. Dengan memantau secara langsung permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Tak segan beliau masuk got untuk memantau secara langsung infrastruktur bangunannya. Nilai adaptif bisa kita lihat pada Ridwan Kamil atau yang bisa disebut Kang Emil. Beliau adalah sosok gubernur Jawa Barat yang terkenal milenial. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai wali kota Bandung. Inovasi yang berhasil dilakukan dalam kepemimpinan Kang Emil meliputi Bandung Smart City, Program Inovasi dan Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPL) dan penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung.
dikarenakan pola kepemimpinan dari perspektif kepemimpinan yang adaptif melalui 4 parameter yang meliputi pengarahkan bawahan terhadap lingkungan yang baru, memimpin dengan empati, belajar dari kesalahan, dan melakukan koreksi, serta menciptakan win-win solution. Kolaboratif. Tokoh yang kami pilih untuk mewakili core value kolaboratif adalah Bapak Sandiaga Uno. Sosok menteri yang satu ini dikenal dengan menteri yang kolaboratif. Salah satunya, beliau menetapkan prinsip 3SI untuk membangkitkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif. 3SI merupakan singkatan dari inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. Hal tersebut dibuktikan dengan mengembangkan pariwisata halal dengan wisata religi dan sejarah, berkolaborasi dengan Basnas, Universitas Al-Azhar, dan para pelaku UMKM, yang mana hal ini akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Itu tadi tokoh-tokoh yang mengimplementasikan core value ASN berakhlak. Sekian dari kami, terima kasih.